Maka teman-teman nanti di semua dapilnya, lintas komisi, monggo itu kita kawal. Aspirasi-aspirasi itu sampaikan kepada kita atau langsung nanti kita komunikasikan dengan Bulog. Bersama Pak Bupati atau kami nanti dari fungsi legislasinya ini akan terus kita kawal itu sehingga tetap bisa menguntungkan masyarakat terutama Nganjuk karena memang petani. Dampak dari tol ini kan banyak investor yang mulai masuk di Kabupaten Nganjuk. Sudah mulai perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang berdiri di Kabupaten Nganjuk. Waktu kita pembahasan Perda RT RW, itu kan memang kita kawal betul, karena di sisi lain nanti per kapita Kabupaten Nganjuk juga naik dengan adanya investasi-investasi yang masuk, otomatis nanti pengangguran juga berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Tribuners, hampir 6 bulan lebih 50 anggota DPRD Kabupaten Nganjuk telah hasil pemilu legislatif 2024 telah dilantik. Apa saja hasil yang sudah dihasilkan selama 1 semester ini dan kira-kira isu-isu apa sih yang menjadi konsentrasi para wakil rakyat dalam 5 tahun ke depan? Kini telah bersama saya Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Bapak Tatib Heru Cahyono. Seger sekali nih. Meskipun semalam katanya begadang ya. Begadang. Sampai jam kelurahan ke konstituen. Sudah kebiasaan. Baik, Pak Tatib, sebelum kita ngobrol lebih jauh, bisa diupdate Pak Tatib komposisi fraksi dan pimpinan hasil pemilu legislatif 2024. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dari teman-teman kru Tribun yang telah menyambangi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang pertama, apa yang jenengan sampaikan terkait dengan hasil pemilu kemarin 2024-2029, alhamdulillah kami dari PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak, tetap seperti tahun-tahun pemilu-pemilu sebelumnya, walaupun suara kami turun dari 13 menjadi 11 kursi. Kemudian yang kedua dari PKB tetap 9 kursi. Terus dari 3 partai sama perolehannya. Jadi Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Hanura. Masing-masing 6. Terus di bawahnya itu Nasdem, 5 kursi. Fraksi sendiri juga Nasdem? Total fraksinya ada 7. 5 utuh. Utuh itu PDI Perjuangan, PKB, kemudian Gerindra, Hanura, Demokrat. Tuh, yang gabungan itu dari Nasdem 5 sama PKS 2. Itu gabungan Nasdem. Terus ada lagi gabungan yang terakhir Golkar 4. Yang satu itu P3 gabung sama PKB. Perindo sementara tidak ada. Belum. Beruntung. Yang kemarin ada 1, sekarang sudah tidak ada. Berarti unsur pimpinan Pak Tatib unsur sendiri pimpinan sebagai ketua dari PDI Perjuangan, saya dari PKB. Nah, wakil 1, wakil kedua itu Gerindra, wakil 3 dari Demokrat. 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 Baik, Pak Tatib, ini sudah hampir 6 bulan ya dilantik. Sudahkah ada raperda apa yang sudah digolkan ini, Pak Tatib, selama 6 bulan? Terkait dengan raperda, saat ini kita sudah membentuk 4 pansus. Dari masing-masing pansus membahas 2 raperda. Terus kemarin ada yang bukan raperda, LKPJ. LKPJ itu kemarin kita bahas juga di pansus dan sekarang sudah proses berjalan. Jadi ini 6 bulan ini masih menampung usulan berproses pembahasan
8 Raperda. Ada yang paling krusial barangkali bisa di-spill Pak Ketua. Yang di antara kemarin terkait dengan RPJMD. Oke. RPJMD karena itu memuat misi visi Bupati dan harus nanti diketahui oleh masyarakat secara umum. Ya. Maka itu nanti kan sudah kita lakukan pembahasan. Kemarin sudah persetujuan ranwal RPJMD sudah kita paripurnakan, nanti kemudian dikirim gubernur, nanti rankir, kemudian dibahas di pansus. Dan ini kita harapkan benar-benar karena memang itu misi visi Bupati, maka pansus itu memang ya benar. Nanti apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu dituangkan dalam Raperda menjadi perda, itu memang benar-benar sangat urgent sekali menurut saya. Itu ya yang paling urgentnya. Barangkali ada lagi Raperda yang terkait langsung ke kepentingan masyarakat. Termasuk salah satunya Perda Desa. Oh, Perda Desa. Ya, ada evaluasi karena kemarin dari amanat undang-undang itu kita ada revisi Perda Desa. Nah, yang kemarin itu memang sudah kita bentuk, kemudian kita kembalikan lagi untuk penyempurnaan. Ini kita tunggu dan nanti untuk secepatnya bisa dibahas karena Perda Desa menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dan saya kira ini nanti penting sekali ketika pemerintah pusat kan sedang berencana mau mendirikan koperasi merah putih di masing-masing desa, Pak Tadit. Ini saya kira apakah ini juga nanti akan menjadi salah satu pertimbangan dalam Raperda ini? Secara umum, itu belum masuk materi, tapi kan ada lain-lain kegiatan yang lain yang itu bersinggungan ke sana. Nah, termasuk itu nanti secara teknis pembahasannya seperti apa karena masih dilontarkan kesannya dan ini masih hal-hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Kami menunggu secara teknis informasi, komunikasi, koordinasi apa yang harus kita lakukan di pemerintah daerah terkait dengan program-program dari pemerintah pusat. Karena hal-hal teknisnya belum. Ini nanti kita mesti nunggu. Jangan sampai keliru kita melangkah. Betul. Kan gitu. Jadi ini beberapa hal tadi sudah disampaikan. Tapi kira-kira dalam setahun ke depan ini Pak Tadit apa ya yang menjadi prioritas selain RPJMD Raperda Desa? Apa ya? Jadi target di 1 tahun pertama ini Pak Tadit. Yang rutin itu perda tentang APBD. Itu kan pasti rutin dan alhamdulillah kami sudah menjabat 4 periode ini. Ini alhamdulillah selalu tepat waktu. Dan perda APBD mulai induk maupun PAK. 2 perda itu kan pasti. Sesuai dengan informasi yang masuk ke sini itu menjadi target kami. Contoh sekarang ini yang lagi menjadi perbincangan di masyarakat terkait pajak galian. Nah, contoh itu. Sehingga ini perlu menjadi pembicaraan teman-teman apa yang harus dilakukan, solusinya seperti apa, masukan dari masyarakat seperti apa. Sehingga kami bisa pajak galian C ya, Pak Ketua ini ya. Selama ini informasi-informasi itu terus yang ada di masyarakat kesimpang siuran itu. Sehingga hari ini juga tadi ada rapat gabungan Komisi 1, 2, 3, 4 terkait dengan galian. Kita manggil dengan OPD terkait dengan pelaku-pelaku sehingga akan ketemu. Misalkan di salah satu galian informasi sudah sekian kubik, terus pajaknya berapa, yang masuk ke daerah berapa, yang belum terbayar berapa. Ini kan informasi-informasi masih simpang siur di masyarakat. Sehingga ketika kita panggil ke sini, kita rapat gabungan Komisi 1 bidang hukum pemerintahan, Komisi bidang ekonominya, Komisi 3 bidang yang meliputi bidang pembangunannya. Ini akan tahu. Nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman anggota DPRD di dapilnya masing-masing. Ini loh contohnya yang menjadi, sehingga ini kita akan menjadikan semacam sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini tidak benar, ini belum berizin, ini sudah bayar pajak. Ini akan mengetahui detailnya terkait dengan isu-isu yang ada di masyarakat. Dan ini terjadi di banyak daerah ya Pak. Memang satu sisi pemerintah membutuhkan
pemasukan dari Galian C. Tapi sisi yang lain bagaimana agar Galian C ini tidak merusak lingkungan. Betul. Gitu. Di sisi lain ini harus diakui menjadi mata pencaharian masyarakat. Betul. Saya kira begitu. Jadi ini DPRD akan menjadi pihak yang di tengah ya, Betul. agar semua pihak bisa terayomi ya. Di satu sisi, Ya. kita memang mengharapkan investor bisa masuk ke Nganjuk Ya. dengan segala kemudahannya. Ya, ya. Dengan sebagai argumen kita tidak menghambat. Oke. Di sisi lain, pemerintah daerah, masyarakat Kabupaten Nganjuk mendapat dampak positif dari Ya, investor yang masuk. Ya, ya. Contoh terkait dengan tambang. Jangan sampai mereka karena kebutuhan ini mengabaikan Ya. regulasi-regulasi yang sudah ada. Ya, betul. Ini kan akhirnya merugikan Nganjuk, merugikan masyarakat Nganjuk. Ya, Ya, ini terus kita mengkomunikasikan. ya. Sehingga sama-sama berjalan sesuai dengan regulasi dan Nganjuk bisa lebih maju tentunya. Jadi memang ya, Nggih. wakil rakyat ini namanya juga wakil rakyat Wakil. ya. Satu sisi harus menjaga kepentingan rakyat, tapi sisi lain pemerintah juga DPR-nya juga harus mengadopsi kepentingan investor, kepentingan pemerintah. Ya, Apa itu? utamanya untuk kepentingan Kabupaten Nganjuk. Betul, ini. Kalau mengatakan Nganjuk, ya berarti untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Mana yang terbaik? Jadi apapun keputusan DPR sebetulnya ini demi masyarakat Nggih. Kabupaten Nganjuk. Dan kami meyakini keputusan itu tentunya karena ada pola pikir kepentingan tidak akan bisa memuaskan semuanya. Betul. Kita tetap sesuai dengan realnya saja, regulasinya seperti ini. Kalau enggak, ya tolong itu untuk dilengkapi, Siap. sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Pak Latif, terkait fungsi Dewan di bidang budgeting dan pengawasan ya tadi sudah disebutkan soal LPG, RAPBD gitu ya. Dan ini di pemerintahan eksekutif kan juga baru ya Pak Mahen Jumadi, baru beberapa bulan dilantik. 3 bulan ini Kak. Nah, ini dari kacamata DPRD sejauh ini Pak, bagaimana kinerja pemerintahan baru ini? Pak Nggih. Latif? Alhamdulillah, karena Pak Mahen itu dulu juga bupati, Ya, ini dan kampung sekarang ya. melanjutkan. Satu partai ya. Nggih, satu Dengan kemudian Pak Teng. Ya. selama ini kami komunikasi juga lancar-lancar saja. Oke. Alhamdulillah, memberikan saran, masukan, bahkan kritik. Itu sesuatu yang biasa. Oke. Sama-sama dalam rangka untuk penyempurnaan pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Nganjuk Bisa ini. dipastikan DPRD Kabupaten Nganjuk ini tidak hanya tukang ketok palu ya Pak. Nggih. Jadi tetap partner yang kritis Nggih. membangun gitu ya. Bangun. Kalau memang tidak benar, Nggih. misalkan ada tentang pelaksanaan sesuatu yang tidak benar, kita fungsi kontrol Ya. di samping alat kelengkapan komisi 1, 2, 3, 4. Kalau teman-teman terkait dengan anggaran misalkan ada sesuatu yang tidak pas, badan anggaran biasa. Oke. Kita mengajak Bupati lewat Pak Sekda beserta jajarannya, kita ingin tahu. Iya. Misalkan terkait dengan efisiensi, Iya, ini Impres yang- 125. yang perlu kita Ini bahas seperti lebih jauh. apa? Iya. Teman-teman pengen tahu apa yang pas, jadi badan anggaran. Iya. Nah, contoh seperti itu. Ketika tidak pas, ya kita beri masukan. Iya. Kita kritik sama-sama untuk kepentingan Iya. masyarakat Kabupaten Nganjuk. Nah, itu Pak, tadi yang perlu kami juga tanyakan di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran itu ya. Nah di Nganjuk sendiri ini bagaimana pelaksanaannya? Apakah ada keluhan atau juga barangkali ada masukan ya agar program efisiensi ini efektif tapi tidak mengganggu hajat kepentingan orang banyak ini? Betul. Tadi gitu ya. Ini contoh saja terkait dengan Impres 1 2025 efisiensi ini Iya, yang ada di kami, iya. di DPRD. DPRD. Kami hampir sekitar 8 miliar, 18. Efisien. Pengurangannya ya, Iya, boleh, pengurangannya. boleh dikatakan begitu. Maka karena ini perintah, Iya. maka kami harus melakukan itu. Oke. Dan semuanya berlaku di OPD-OPD yang lain. Oke. Otomatis memang agak sedikit mengganggu. Iya. Otomatis. Iya. Karena kinerja yang seharusnya kita lakukan ini tidak boleh karena memang harus ada efisiensi. Oke. Rapat-rapat yang penting-penting, koordinasi, bila perlu cukup Zoom.
Kadang-kadang ini kan memang kurang pas. Ya. Beda kalau kita langsung Face to face. rapat, misalnya konsultasi, langsung ketemu, itu kan akan muncul ide-ide yang akan dipertanyakan terkait dengan kondisi. Betul. Tapi ketika Zoom itu rasanya kan kurang pas. Apa yang kita sampaikan. Ekspresi pengusul nggak contohnya tampak, seperti gitu ya. itu. Nah, kami apapun itu, karena memang itu keputusan dari pemerintah pusat, maka kita ya otomatis menindaklanjutinya dengan segala upaya. Nah, mau tidak mau, yang jelas kita tetap mengoptimalkan kinerja teman-teman, baik dari sisi budgeting, sisi kontrol maupun fungsi legislasinya. Kami akan terus mengupayakan semaksimal mungkin. Tapi ada juga nggak keluhan dari teman-teman OPD terkait efisiensi atau dari masyarakat yang terdampak akibat efisiensi anggaran ini, Pak? Kalau OPD kan ya pasti. Iya, pasti otomatis lah. Karena kalau dari masyarakat, saya itu kan biasa kalau longgar mesti keliling terus ngopi. Iya. Dengan lintas komunitas. Ada komunitas-komunitas itu akhirnya ngobrol. Dengan CP ya. Kemarin dengan komunitas CP. Ya. Saya ada komunitas bonsai. Iya. Pokoknya ya komunitas-komunitas teman-teman badminton. Nah, itu semuanya. Kadang longgar, kita kayak tadi malam kami setelah main itu jagongan sampai jam 2 malam. Bulu tangkis. Iya. Di situ akhirnya kan mampir di salah satu tempat, misalnya di warung, ada di tempat temu. Ternyata itu akan muncul keluhan masyarakat yang real karena jagongan. Tidak ada forum resmi, tidak direkayasa. Betul. Gimana mereka dapat? Sepi Pak sekarang. Kondisi contoh, ekonomi, warung dulu dapatnya berapa? Untuk misalkan dulu ada sampai ratusan porsi, mereka di tempat mie itu. Sekarang itu sepi Pak, jauh menurun. Saya juga pernah di salah satu angkringan yang ramai, itu juga sama. Jadi memang dampaknya ya cukup signifikan langsung terhadap perputaran perekonomian di Kabupaten Nganjuk. Di tempat lain kami belum tahu. Di Nganjuk ini dampaknya ya cukup bisa dirasakan. Nah, kira-kira ada gagasan atau usulan Pak yang bisa disampaikan ke pemerintah agar ya memang situasi ini kan dampaknya tidak hanya di Indonesia ya, situasi perang dagang di kawasan global gitu ya, perang di Rusia Ukraina itu juga memang punya andil berdampak, ke kita. Nah, barangkali ada dari obrolan atau cangkruan dengan konstituen itu ada usulan atau gagasan yang kira-kira itu bisa membantu untuk memulihkan kondisi kan. Itu karena di Nganjuk mayoritas itu kan petani. Mayoritas petani. Jadi ada salah satu program yang sebenarnya cukup diharapkan oleh masyarakat Nganjuk karena sebagian besar petani. Saat ini contoh musim panen padi. Ini musim panen padi yang pengairan dari Pak ya, tada hujan ya. Ya, tada hujan juga ada irigasi. Kalau memang ini Nganjuk kan memang sudah diproses. Musim ini padi, musim ini jagung, musim ini bawang merah kan seperti itu. Dan ini waktunya panen padi saat ini. Panen padi contoh. Itu kemarin Pak Presiden sudah mengatakan Bulog harus menerima hasil panen 6.500. Dengan harga 6.500. Kurang lebih seperti itu ya. Dan itu langsung ditangkap oleh petani bahwa mereka harus dalam kondisi apapun. Bulog harus bisa menerima hasil panen gabah 6.500. Ternyata setelah panen ini kan ada beberapa persyaratan. Misalnya harus kering, harus seperti itulah. Ini yang kadang-kadang salah persepsi di masyarakat. Akhirnya kemarin sempat riak-riak ada demo dan kita datangi Bulog bersama Pak Bupati juga. Kemudian juga kita rapatkan di sini, rapat gabungan Komisi 1 dan Komisi 2, dan bukan terkait dengan solusi itu. Dan memang dengan keterbatasan yang dimiliki Bulog, tidak serta-merta semuanya diterima
6,5. Berarti masih ada memang layak yang diterima itu dengan kondisi seperti itu. Dan sekarang ini yang ada di masyarakat 5.000 ya. diberi tengkulak, tengkulak mungkin nanti baru dijual kemudian ke Bulog atau mungkin seperti itu. Jadi sekarang itu kisaran ya 5.000. Dan dari harapan pemerintah kalau 6.500 luar biasa, masyarakat itu senangnya. Karena memang membantu perekonomian mereka dalam kondisi yang saat ini seperti ini. Jadi solusi atau gagasan yang disampaikan Dewan adalah bagaimana agar serapan hasil panen itu tetap dihargai 6.500 itu, Pak. Dihargai sesuai dengan perintah Presiden. Gitu. Di banyak daerah itu, Pak, Bulog bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan penggilingan padi swasta. Lalu hasil panen petani itu ditampung di penggilingan padi itu sih, Pak. Ya, memang jadi itu yang kita harapkan tidak di gudangnya Bulog saja. Kita harapkan seperti itu. Maka teman-teman nanti di semua dapilnya, lintas komisi, monggo itu kita kawal. Aspirasi-aspirasi itu sampaikan kepada kita atau langsung nanti kita komunikasikan dengan Bulog. Bersama Pak Bupati atau kami nanti dari fungsi legislasinya ini akan terus kita kawal itu sehingga tetap bisa menguntungkan masyarakat terutama Nganjuk karena memang petani. Jadi sebenarnya enaknya punya wakil rakyat ya itu sebetulnya punya tempat untuk sambat lah paling enggak itu ada memperjuangkan aspirasi. Betul. Baik, Pak Tatit, selain sektor pertanian ya, apalagi ya yang jadi unggulan di Nganjuk atau barangkali bisa diupayakan ya untuk ke depan menjadi sektor unggulan dalam rangka untuk mendongkrak perekonomian? Nganjuk itu setelah pertanian, dampak dari tol, ini kan banyak investor yang mulai masuk di Kabupaten Nganjuk. Sudah mulai perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang berdiri di Kabupaten Nganjuk. Betul. Maka kemarin waktu kita pembahasan Perda RT/RW, itu kan memang kita kawal betul, karena di sisi lain nanti per kapita Kabupaten Nganjuk juga naik dengan adanya investasi-investasi yang masuk, otomatis nanti pengangguran juga berkurang. Harapan kami, mereka selain bertani, mereka bisa akan terserap di industri-industri yang ada di Kabupaten Nganjuk. Otomatis nanti kan juga bisa ada tambahan PAD Kabupaten Nganjuk, per kapita Kabupaten Nganjuk. Setelah itu harapan, karena semakin banyak orang yang ada di Kabupaten Nganjuk, investasi banyak, harusnya pariwisata itu pendukung. Jadi, karena investasi banyak. Betul. Begitu investasi banyak, maka orang yang bekerja kan banyak. Hari libur mestinya mereka ya butuh rekreasi. Jadi pariwisata itu sektor yang anti krisis ya. Makin krisis orang tetap butuh healing ya, Pak. Butuh healing. Nah, Nganjuk potensinya luar biasa. Ada Studo, Lingkar Selatan. Itu kan cukup view-nya cukup bagus. Betul. Dan juga kalau kita melihat misalkan sebagai pembanding di Batu, sana juga dingin. Dingin sana. Berarti memang hutannya itu hutan subur. Misalkan di sana itu dibuat semacam untuk wisata. Wisata di samping ada Studo, Roro Kuning, terus desa adat di sana itu Locer Bajulan. Itu kan mungkin nanti bisa dikemas sebagai daerah wisata Nganjuk yang memang potensinya. Kalau saya melihat, misalkan ke Jogja gitu ya, Nganjuk ini sebenarnya luar biasa kalau mengambil kalah gitu ya. Kalau misalkan hanya kita menjual view-nya itu tidak kalah ya. Tidak kalah. Saya melihat misalkan di puncak sana, di sana juga ada rintisan misalkan kayak Bukit Surga. Itu murni hanya dikelola oleh desa Bumdes. Itu juga lumayan. Lah hal itu ketika ada investasi masuk akan sangat luar biasa. Itu hanya dikelola oleh desa. Nah, maka sektor pariwisata memang harusnya juga ikut mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ini akan dikawal secara khusus oleh Dewan, termasuk dalam rumusan RT/RW gitu ya. Bagaimana agar investor merasa nyaman untuk datang ke Nganjuk ini ya. Baik. Pak Tatit,
di luar itu pemerintah pusat ini kan punya beberapa program unggulan ya. Ada tadi sudah disebutkan soal ketahanan pangan, ada makan bergizi gratis gitu ya. Dan sebelumnya itu Pak Prabowo sebagai presiden menyampaikan MBG ini diharapkan mendongkrak pelaku-pelaku UMKM gitu ya, memasok bahan makanan untuk MBG. Nah, Nganjuk sebagai pusat pertanian, sejauh ini dampak dari program MBG terhadap masyarakat Nganjuk seperti apa, Pak? Sampai hari ini kami mencoba mengkomunikasikan terkait dengan satu program ini, program unggulan dari Pak Presiden. Ya. Sampai hari ini masih uji coba. Tapi sudah jalan kalau di Nganjuk, sudah ada yang jalan, Pak? Sudah ada, tapi sifatnya masih uji coba. Oke. Belum misalkan di ya? SD ini nanti seminggu coba, terus misalkan di tempat lain masih sifatnya uji coba. Jadi belum begitu ada dampaknya, karena masih belum yang langsung berjalan sesuai yang dikehendaki. Misalkan dalam 1 bulan ini khusus SD ini kan masih ini misalnya uji coba ini 5 hari, ini seminggu, masih uji coba. Maka harapannya ketika itu nanti berjalan, ya memang bisa, karena Nganjuk sekali lagi petani, kan bisa menambah semangat mereka untuk mencukupi kebutuhan itu. Otomatis secara ekonomi juga akan menambah pemasukan dari petani yang memasok dari kebutuhan MBG itu. Dan harusnya tidak hanya memasok untuk kepentingan Nganjuk ya, sebetulnya bisa untuk Surabaya, yang Sidoarjo. Unggulannya sini bisa dibutuhkan untuk daerah-daerah misalkan bawang merah. Betul. Nah, misalkan seperti itu. Sampai hari ini kalau kami melihat di masyarakat kok belum ada dampaknya terkait dengan MBG. Karena memang masih uji coba masih uji coba ini. Kita ya mencoba tanya, misalkan dulu ini juga secara teknis masih simpang siur, siapakah ini nanti yang nangani, apakah dari dulu ada informasi dari Kodim, informasi dari pemerintah kabupaten, ada langsung ke pemerintah desa, ada yang dari pendidikan, ini kan juga masih simpang siur. Ternyata informasi terakhir waktu itu yang nanti MBG, langsung Badan Gizi Nasional, BGN. Langsung dari Badan Gizi Nasional. Ya mudah-mudahan nanti itu ada dampaknya, dan itu berjalan, dan ada dampak positif secara ekonomi di teman-teman yang ada di Kabupaten Nganjuk sebagai pusat penyumbang pertanian di Jawa Timur terbesar. Misalnya beras ini kan ya luar biasa. Unggulannya di sini bawang merah, apalagi untuk nyuplai kabupaten-kabupaten lain, otomatis semangat mereka untuk bertani kan akan bertambah. Pak Datit, terkait tadi yang soal kawasan industri, Nganjuk kan berjuang untuk mensukseskan kawasan industri Nganjuk ya, King ini. Gitu ya. Satu sisi, misalnya di Surabaya Raya itu kan upah UMK-nya sudah cukup tinggi gitu ya, sehingga pilihannya itu adalah keluar Surabaya Raya. Betul. Dan Nganjuk ini salah satu pilihan. Betul. Nah, untuk menyiapkan itu Pak Datit, kira-kira apa ya yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Nganjuk agar ini peluang ini nggak terbuang sia-sia gitu. Jangan sampai kemudian pindahnya ke Jawa Tengah gitu ya. Punya usulan Pak Datit. Ini yang terus kami komunikasikan. Kami juga mengkoordinasikan dengan Pak Bupati. Dengan kawasan industri Nganjuk. Periode yang kemarin, Bupati yang kemarin itu sempat menawarkan King 1, King 2, King 3. King 1 di daerah Rejoso sini, King 2 daerah Gunda, King 3 daerah Lengkong. Ini supaya dimatangkan dan diseriusi terkait dengan King-nya itu di mana. Sehingga nanti ada kepastian. Kami juga mencoba, kalau sering cangkruan, itu kan harus ada kepastian dari mereka investor. Kepastian tempat, kepastian waktu ngurus, kepastian biaya. Ini mereka butuh. Kalau ada, misalkan dia mau investasi, tempatnya sudah ada. Nah, misalkan nanti dibantu oleh pemerintah daerah, mau kawasan
ini untuk kawasan industri, sehingga tempatnya deposit. Oke. Kepastian ngurus izin. Jangan sampai sudah itu nanti izinnya bulat. Iya. Ini kan juga butuh kepastian mereka. Oke. Kepastian waktunya. Waktu maksudnya mengurus izin. Dan terakhir itu kan kepastian biaya. Sakjane umpama ngurus ngono kuwi biayane piro? Sehingga kalau ada semua ada pasti ini. Pasti Nganjuk akan dilirik orang seperti yang jenengan sampaikan. UMK kita itu kalau dibandingkan Surabaya, Sidoarjo, itu jauh. Sana sekitar 3,5 kalau tidak salah. Hampir 5 juta Pak sekarang. Kalau di sini sekitar 22 atau sekitar berapa? Kan jauh sekali. Satu orang. Kalau karyawannya semarin SAI di Gondang itu ribuan. Kalau tidak salah sekitar 4.000 atau berapa. Kali 2 juta gitu aja. Selisih dibandingkan dengan yang di Surabaya. Itu sudah berapa? Dalam 1 bulan. Betul. Nah, maka hal semacam peluang emas harus kita tangkap. Di sisi lain teman-teman ini yang nggak perlu kudu neng Surabaya nyambut gawe ini yang Nganjuk dhewe. Iya, betul. Sebenarnya sama-sama menguntungkan. Mereka mungkin gajinya lebih kecil, tapi dia nggak ada biaya untuk kos tinggal di Surabaya. Dan memang biaya hidup di sini murah. Betul. Biaya hidup di Kabupaten Nganjuk sama di kota Surabaya lain. Jenengan kalau keliling kuliner di tempat sangkruan itu biasa sego pecel 6.000, 5.000 masih biasa. Bisa, Nah, di dan Surabaya layak dikonsumsi. 20.000 Pak minimal. Nah, ini contoh dengan perbandingan 1:4. Nah, maka ya memang dengan kondisi seperti itu, alhamdulillah di Nganjuk ini ya mudah-mudahan ke depan banyak investor yang masuk. Itu impact-nya, dampaknya itu nanti luar biasa. Termasuk misalkan nanti kalau investasi banyak, saya berharap nanti pariwisatanya dengan sendirinya akan bisa dikembangkan. Karena banyaknya manusia yang ada di Kabupaten Nganjuk, otomatis nanti kan juga butuh hiburan. Ini yang kita harapkan. Pak, tadi yang terakhir ini Pak Tati dalam upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan clean government di DPRD Nganjuk, kira-kira punya tips dan trik gitu ya, bagaimana agar semua anggota DPRD Nganjuk ini tidak terjerat urusan hukum, Pak. Ini satu momen tersendiri ya bagi anggota DPRD maupun di pemerintahan legislatif. Apa yang harus dilakukan Pak tadi untuk teman-teman anggota DPR ini? Ini sekali lagi kami juga periode keempat ini. Ketika ada berita-berita di kabupaten, di kota lain, apalagi yang menyangkut DPRD, tugas fungsi, kemudian terjerat, ini kami selalu terus mengkomunikasikan, mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD agar kita tetap bekerja sesuai dengan regulasinya. Terus kami secara kelembagaan, kami mengingatkan supaya tetap bekerja. Teman-teman mempunyai 3 tugas utama. Fungsi budgeting, gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai karena fungsi budgeting di salah satu kabupaten kota kemarin akhirnya ada KPK. Nah, contoh, ini tutup terus kita awasi bersama, terus saling mengingatkan, termasuk saya. Ingatkan ketika kami juga tidak ada kekhilafan, misalkan kami juga akan mengingatkan semua anggota DPRD dari fungsi itu. Kemudian fungsi kontrol, pengawasan. Ketika ada tidak benar, monggo lakukan di semua komisi, di semua komisi manapun. Komisi 1, 2, 3, 4 maupun di alat kelengkapan misalkan Banggar itu monggo lakukan. Nah, yang terakhir fungsi legislasi. Fungsi legislasi membuat peraturan-peraturan daerah, baik itu dari inisiatif anggota DPRD maupun yang datangnya dari eksekutif. Ketika 3 fungsi ini dilakukan dengan baik, saling mengingatkan ketika ada yang benar, kami berharap semuanya bisa bekerja secara profesional dan nanti bisa berakhir dengan husnul khotimah melaksanakan pekerjaan ini. Kami mewanti-wanti, termasuk diri kami, Kami mewanti-wanti supaya bisa melaksanakan terutama 3 fungsi ini dengan sebaik-baiknya.
Ketika ada satu indikasi yang tidak benar, ingatkan Saling kami. ingatkan gitu ya. Saya juga akan mengingatkan teman-teman semua anggota DPRD sehingga kita akan selamat dari masalah-masalah. Berakhir dengan husnul khotimah. Nggih. Baik. Nggih. Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada, tadi banyak hal ya yang sudah disampaikan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Pak Tatit Heru Cahyono. Banyak masukan, gagasan, tetapi DPRD Kabupaten Nganjuk tidak bisa bekerja sendirian. Nggih. Harus kompak dengan legislatif dan harus bekerja sama juga dengan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Tribuners, sampai di sini obrolan saya dengan Pak Tatit. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Saya Trimulyono mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.